Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa hidayah iman dan Islam dan berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Apa yang kita rasakan hari ini merupakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sepatutnya seorang muslim bersyukur dan menambah kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal saleh, dengan memperbanyak ibadah kepadanya, mentaati perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Dan juga semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Targhib wa Tarhib. Kita masuk dalam pasal yang ke-21, yaitu anjuran sholat sunnah di rumah. Ya, anjuran sholat sunnah di rumah. Pekan lalu kita membahas tentang anjuran untuk mendirikan sholat wajib di masjid, ya, dan berbagai macam keutamaannya. Dan pada malam hari ini, ya, sebaliknya kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah di rumah. Ya, jadi kalau sholat wajib dikerjakan di masjid, sholat sunnah kita kerjakan di rumah. Itu lebih afdal. Ya, ada banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mendirikan sholat sunnah di rumah. Ya. Di antaranya adalah seorang yang memperbanyak sholat sunnah di rumah mendapatkan banyak keberkahan di dalam rumahnya. Ya. Mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Karena sholat itu adalah cahaya, kata Rasulullah SAW, as-salatu nurun. Ya, salat itu cahaya. Jadi segala sesuatu yang berdekatan dengan salat maka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghidupkan rumah dengan ibadah salat atau dengan berzikir, membaca Al-Qur'an merupakan asbab mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, rumah yang tidak pernah di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, berzikir, atau didirikannya salat, laksana rumah itu seperti kuburan. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebaik-baik salat sunnah itu di rumah. Ya, kecuali salat yang wajib. Ya, akan tetapi ada beberapa salat sunnah yang
tidak bisa dikerjakan di rumah karena berkaitan atau memiliki ilat dengan hal-hal yang lain, atau salat itu dikerjakan secara berjamaah yang memunculkan dari syiar-syiar agama Islam, misalnya seperti salat hari raya atau salat gerhana atau salat tahiyatul masjid misalnya. Nah, jadi salat tahiyatul masjid tidak bisa dilaksanakan kecuali di masjid. Atau salat tarawih misalnya, ya, salat yang dianjurkan untuk, ya, qiyamul lail yang dianjurkan untuk berjamaah di masjid, ya, salat tarawih pada bulan suci adalah bulan suci Ramadan. Jadi jemaah sekalian, ya, dianjurkan bagi setiap muslim untuk memperbanyak salat sunnah, seperti salat sunnah rawatib, salat sunnah tahajud, salat duha, ya, dan salat-salat yang lainnya, ya. Ada beberapa pengecualian seperti yang telah kami sebutkan, ya. Ada beberapa salat yang, ya, harus dilakukan di masjid, ya, seperti misalnya salat tahiyatul masjid atau salat gerhana misalnya, atau salat Id, ya, dan yang lainnya. Dan juga ada kondisi lain, ya, kondisi lain di mana misalnya seseorang apabila menjalankan ibadah salat sunnah itu di rumah, kemudian dia mengharuskan ketinggalan salat wajib misalnya, maka salat seperti itu lebih bagus didirikan di masjid, ya. Misalnya rumah kita jauh dari masjid misalnya, kalau kita salat qobliyah di rumah, kemungkinan untuk mendapatkan saf pertama dan takbiratul ihram bersama imam tidak didapatkan, maka salat yang seperti ini lebih baik dikerjakan di masjid, ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Ada beberapa pengecualian karena mendapatkan saf pertama itu, ya, sangat afdal. Mendapat takbiratul ihram bersama imam memiliki keutamaan yang sangat besar, ya. Jangan sampai kita melaksanakan salat sunnah di rumah kemudian malah masbuk salat berjamaah. Nah, ini keliru. Baik jamaah sekalian, hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kubura." Jadikanlah sebahagian salat kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan kuburan, dan janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan. Ya, jemaah sekalian, di sini dijelaskan bahwa ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebahagian salat kalian. Maksudnya di sini adalah salat-salat sunnah, ya. Jadi jadikanlah sebahagian salat-salat sunnah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tattakhidhuha kubura, dan janganlah kalian, ya, menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya kuburan itu adalah tempat di mana seseorang tidak boleh mendirikan salat, ya. Ini berkaitan erat dengan larangan seseorang untuk salat di kuburan atau menghadap kuburan. Jadi jemaah sekalian, poin yang akan kita bahas di sini adalah tentang memperbanyak salat sunnah, ya. Dan juga Rasulullah memberikan sebuah ibrah, sebuah permisalan, bahwa rumah-rumah yang tidak dijadikan tempat untuk salat, tidak dijadikan tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, layaknya rumah itu seperti kuburan. Nah, makanya coba lihat di rumah-rumah kita. Jangan sampai kita selama ini tinggal di kuburan. Ya, kita tinggal di rumah kita sudah 10 tahun, 20 tahun. Ternyata kita tinggal di dalam kuburan. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum
fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik salat adalah salat seorang di rumahnya kecuali salat wajib. Hadis muttafaqun alaih. Ya, jadi sudah jelas ya jemaah sekalian, Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran yang sangat jelas. Bagi orang-orang yang berakal, memahami hadis ini tidak terlalu sulit, karena Rasulullah SAW menyebutkan secara jelas dan gamblang. Rasulullah menganjurkan seorang muslim untuk memperbanyak salat sunnah di rumah, salat qobliyah, ba'diyah, ya, salat-salat sunnah lainnya. Dan kata Rasulullah, pahalanya lebih besar dilakukan di rumah daripada di masjid. Jadi kebalikan ya, kalau salat wajib itu pahalanya lebih besar dikerjakan di masjid daripada di rumah, sedangkan salat sunnah pahalanya lebih besar jika dikerjakan di rumah daripada di masjid. Jadi jemaah sekalian, saya ulangi bahwa salat sunnah yang dilakukan di rumah ini adalah salat sunnah yang tidak disyariatkan untuk berjamaah, dan juga bukan di antara syiar-syiar yang memang harus dilakukan secara terang-terangan, ya, seperti salat Id, seperti salat istisqa, salat gerhana, dan yang lainnya. Kemudian hadis yang kedua, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah melakukan salatnya di masjid, maksudnya salat wajib, maka jadikanlah untuk rumahnya bagian dari salatnya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan di rumahnya dengan salat yang dia kerjakan. Nah, jadi jemaah sekalian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyebutkan tentang anjuran atau motivasi untuk memperbanyak salat sunnah di rumah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salat yang dikerjakan di rumah itu akan mendatangkan kebaikan, ya, berbagai macam keberkahan, kebaikan, ya, kebaikan orang yang ada di dalamnya, kebaikan orang yang tinggal di rumah tersebut, ya. Mungkin rumah tangganya menjadi lebih sakinah, menjadi contoh bagi istri dan anak-anaknya, dan yang lainnya. Yang jelas, kata Rasulullah, Allah akan menjadikan kebaikan disebabkan karena dia mendirikan salat di dalam rumah tersebut. Kemudian jemaah sekalian, disebutkan di sini dalam penjelasan hadis, al-afdalu fi jami'in nawafil an tusalliya fil bait. Fahada hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Yang paling utama di semua salat sunnah agar dikerjakan di rumah, karena ia adalah petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengerjakan salat sunnah di rumah. Idza shallal 'abdu nafilata fi baitihi ja'ala Allahu lahu fi dzalika khaira. Dan apabila seorang hamba mengerjakan salat sunnah di rumahnya, Allah akan memberikan kebaikan dalam hal tersebut, yaitu keluarganya yang akan meneladaninya. Ya. Wa ma'a madha'ifatihi thawabun nafilah fil bait. Dan juga akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian
akan menjaga seseorang dari sifat riya. Ya, itu dia. Di samping melipat gandakan pahala, ya, seseorang menjaga dirinya dari sifat riya dan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Ya. Bahkan di sini disebutkan oleh para ulama, seandainya, ya, walau lam yakun fi dzalik illa ittiba'i sunnah an-nabawiyah lakafa bidzalika khaira. Seandainya hal itu tidak dimiliki oleh seseorang kecuali hanya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun sudah cukup baik, sudah sangat baik. Ya, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala lebih dari salat yang didirikan oleh seorang di rumahnya, lantaran dia hanya sekedar mengikuti sunnah Nabi, itu sudah cukup sebenarnya. Ya, sudah cukup. Ya. Yadullu limudha'afati ajrun nafilati fil bait ma ruwiya al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani fi musannifihi. Ya, pelipat gandaan pahala salat sunnah ini yang dilaksanakan di rumah ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Razzaq bahwa ada seorang laki-laki di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatawwu'ir rajul fi baitihi yazidu ala taw'ihi 'indan nas ka fadli salatir rajuli fi jama'atin ala salati wahdah. Salat sunnah seorang di rumah dilebihkan di atas salat sunnahnya di hadapan orang banyak, seperti keutamaan salat seorang secara berjamaah di atas salatnya secara sendirian. Wali hadis syahidun 'inda al-Imam Abi Ya'la fi musnadihi. Ya, hadis ini juga memiliki syahid atau penguat dalam riwayat Imam Abu Ya'la dalam kitab musnadnya. As-Suhaib radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajul tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatuhu ala a'yunin nas 25. Ya. Salat sunnah seorang di tempat dia tidak terlihat manusia dilipat gandakan di atas salatnya yang dilakukan di hadapan manusia sebanyak 2 kali lipat. Jadi jemaah sekalian, ya, ini adalah di antara faedah, ya, keutamaan salat sunnah yang dikerjakan di rumah. Ya. Qala al-Munawi fi Fawdil Qadir Syarhul Jami'il Shaghir. Ya, Al-Munawi berkata dalam Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Shaghir, mengatakan karena salat sunnah disyariatkan agar kita beribadah dengan secara ikhlas, semakin dilakukan secara tersembunyi maka ia lebih jauh dari sifat riya. Sedangkan salat fardu disyariatkan untuk menjunjung agama sehingga menampakkannya itu lebih utama. Kemudian hadis yang selanjutnya jemaah sekalian, dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma afdal, as-salatu fi baiti aw salatu fil masjid. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah yang lebih utama, salat di rumahku atau salat di masjid? Qala, kata Rasulullah, ala tara ila baiti ma aqrabahu minal masjid, fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid. Kata Rasulullah, tidakkah kamu melihat rumahku betapa dekatnya ia dengan masjid? Sungguh aku salat di rumahku lebih aku sukai daripada salat di masjid, illa an takuna salatan maktubah, kecuali salat wajib. Kemudian hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ayuhan nas fi buyutikum fa in afdala salatil mar'i fi baitihi illa salatil maktubah." Wahai manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian,
Karena salat seorang yang paling afdal adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Kemudian hadis berikutnya bahwa seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW, menurutku dia adalah mema'rufkannya. Dia berkata, fadlus salatir rajuli fi baitihi ala salatihi haitsu yarahu an-nas ka fadlil fariidati ala at-tatawwu'. Keutamaan salat seorang di rumahnya atas salatnya yang dilihat oleh manusia adalah seperti keutamaan salat fardu atas salat sunnah. Ya. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa salat wajib lebih afdal dikerjakan di masjid, sedangkan salat sunnah lebih afdal dikerjakan oleh seseorang di rumahnya. Kemudian ada hadis yang terakhir dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitul ladzi la yudhkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang nama Allah disebut di dalamnya dengan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya. Jadi jamaah sekalian, perumpamaan rumah yang disebut di dalamnya nama Allah, ya, di dalamnya digunakan untuk berzikir, ya. Kemudian salat di dalamnya, karena salat juga merupakan bagian dari zikir. Dibacakan Al-Quran di dalamnya, dibandingkan dengan rumah yang tidak dilakukan seperti itu, seperti orang hidup dan mati. Ya. Jadi ini perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang berzikir dimisalkan seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir diperumpamakan seperti orang yang mati. Dan ini menunjukkan bagaimana manfaat zikir pada diri seseorang. Ketika seseorang mau masuk rumah misalnya, dia membaca zikir. Ketika dia mau keluar rumah, dia membaca zikir. Ketika di dalam rumah mau masuk kamar mandi, dia berzikir kepada Allah. Ketika dia duduk-duduk di rumahnya, ya, ada waktu senggang, dia membaca Al-Quran. Mungkin dia sholat sunnah misalnya, mau sholat qobliyah atau ba'diyah, atau mungkin sholat tahajud misalnya, sholat witir misalnya. Masya Allah, ya. Jadi berzikir kepada Allah akan membuat hati mendapatkan kelezatan iman. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa mendirikan sholat sunnah, jamaah sekalian, akan senantiasa mendapatkan nikmatnya melaksanakan sholat, ya, dibanding dengan orang yang tidak lazim melaksanakan, ya, sholat sunnah. Jadi kata Rasulullah SAW, perumpamaan rumah yang di dalamnya didirikan sholat atau di dalamnya terdapat zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dibandingkan dengan rumah yang tidak di dalamnya dilakukan zikir kepada Allah, seperti orang hidup dan mati. Di rumah yang hidup dipenuhi dengan cahaya, keberkahan, kebaikan, manfaat, ya. Sementara rumah yang mati terasa hampa, ya, gelap, kemudian tidak berguna. Jadi jamaah sekalian, hadis ini juga menegaskan pentingnya menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Jadi rumah dijadikan sebagai tempat ibadah, bukan hanya sekedar dijadikan tempat untuk beristirahat, tempat untuk tidur, ya, tempat untuk beristirahat, untuk berlindung dari panasnya terik matahari dan hujan. Tapi kata Rasulullah SAW, jadikanlah rumah kalian sebagai, ya, tempat-tempat ibadah. Ya, kama qala Rasulullah SAW. Ya, jadi dari hadis yang mulia ini, jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang perbedaan antara orang-orang yang berzikir dengan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bedanya itu sangat jauh. Orang yang hidup dengan orang yang mati itu jauh. Orang yang hidup memberikan manfaat. Kalau orang mati tidak bisa memberikan manfaat.
Ya. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang hidup, yang memiliki penampilan zahir yang bagus, yang baik, ya, yang indah, memiliki cahaya. Sebaliknya, orang yang mati, ya, tidak memiliki penampilan yang baik, semakin hari semakin buruk. Ya. Bahkan mungkin kalau mau dikatakan, tidak ada di antara kita yang mau tinggal sama orang yang mati. Ya. Meskipun misalnya hanya 3 hari misalnya, nggak ada aja. Ya. Tidak ada kenikmatan, tidak mendatangkan manfaat, justru malah mendatangkan mudarat. Ya, tinggal sama orang yang mati bagaimana? Ya. Jadi misalnya, kalau misalnya kita duduk berdampingan ya dengan orang yang hidup, nikmat. Kita bisa berbicara, bertukar pikiran, ya, bisa bercerita, bisa memberikan manfaat, ya kan? Tapi kalau orang yang sudah meninggal, apa yang kita dapatkan? Ya, tidak ada. Semakin hari justru kita mendapatkan mudarat. Ya, demikian juga jemaah sekalian dengan rumah yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah yang dihuni dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya orang yang hidup, atau rumah yang dipenuhi dengan kebaikan. Dan rumah yang tidak dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah, tidak didirikan di dalamnya ibadah, seperti orang yang mati. Ya, rumah yang dipenuhi dengan ya kesepian, ya, tidak ada keberkahan. Maka janganlah kita menjadikan rumah kita seperti kuburan. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullahu taala dalam syarah Al-Bukhari menyatakan, "Hadza mathalun jayyidun haitsu shayban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bait alladhi la tuqamu fihi shalah bil qubur alladhi yastahillu 'ala al-mayyit ay yuaddi fihi al-ibadah." Jadi kata beliau, ini adalah permisalan yang sangat bagus yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memisalkan rumah yang tidak didirikan salat dengan kuburan yang tidak mungkin seseorang mayit melakukan ibadah. Ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, salatul mar'i fi baitihi nurun fanawwiru buyutakum. Salat seorang di rumah itu adalah seperti cahaya, maka hiasilah rumah-rumah kalian dengannya. Jadi jemaah sekalian, diceritakan oleh para salafus saleh bahwa mereka tidak pernah melaksanakan salat sunnah di masjid. Ya. Mereka lebih senang dan lebih banyak melaksanakan salat sunnah di rumah-rumah mereka. Seperti para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama seperti ya As-Saibah bin Yazid An-Nakhai dan yang lainnya, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa mereka lebih banyak melaksanakan salat sunnah di rumah-rumah mereka. Ya, di antara manfaat yang lain juga jemaah sekalian, seseorang memperbanyak salat di rumahnya adalah sebagai saksi nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yauma idzin tuhaddisu ahbaraha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atau membacakan Quran surat Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhaddisu ahbaraha. Pada hari itu bumi bercerita tentang berita-beritanya. Ketika Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi pada hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Kemudian kata Rasulullah SAW,
inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala dhahriha an taqula 'amila kadza wa kadza yauman kadza wa kadza qala fahadhihi akhbaruha. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi akan menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, ya, semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah mereka kerjakan di atas muka bumi. Bumi akan bersaksi mengatakan manusia telah berbuat seperti ini pada hari ini dan pada hari itu. Ya, kata Rasulullah, hadhihi akhbaruha, inilah yang diberitakan oleh bumi. Jadi tidak ada satupun di muka bumi ini, jamaah sekalian, yang kita lewatkan, ya, atau yang bisa kita sembunyi di dalamnya. Tidak bisa. Dinding-dinding akan berbicara, bumi akan berbicara, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya menyebutkan di dalam hadis yang terakhir tadi bahwa mathalul baitul ladzi yudhkarullahu fihi wal baitul ladzi la yudhkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit. Ini menjadi alarm bagi kita, ya jemaah sekalian, bahwa jangan sampai rumah kita selama ini yang kita tempati, yang kita tinggali itu adalah kuburan, ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu akan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan suratul baqarah, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, para ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah janganlah kalian meninggalkan salat di rumah-rumah kalian, ya, maksudnya salat sunnah, ya, dan perbanyaklah di dalamnya membaca Al-Quran, terutama suratul Baqarah, ya, sehingga tidak melekat pada rumah-rumah tersebut, ya, gelar sebagai kuburan. Dan janganlah kita terlena, jemaah sekalian, dengan berbagai macam hiburan-hiburan yang kita, ya, letakkan di rumah-rumah kita, ya. Misalnya seperti televisi yang menampilkan, ya, hal-hal yang mengundang keburukan, ya, tayangan-tayangan yang tidak mendidik, ya, sinetron-sinetron yang tidak mendidik, atau jangan pula di dalamnya dilantunkan musik-musik, karena ini bisa menyebabkan, ya, datangnya keburukan, ya. Jadi rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, selain dicintai oleh malaikat yang mendatangkan kebaikan, tidak disenangi oleh syaitan. Dan pasti sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, tidak dijadikan tempat ibadah, akan menjadi tempatnya syaitan, ya, akan menjadi tempatnya syaitan. Ya, ada sebuah kisah, jemaah sekalian. Ada seorang pemuda yang tinggal di kuburan selama 17 tahun, ya. Seorang pemuda yang tinggal di dalam kuburan 17 tahun, ya. Padahal orang memandang bahwa anak ini tinggal dengan orang tuanya yang kaya raya, memiliki rumah yang mewah, yang besar, yang bagus, memiliki kendaraan yang bagus. Tapi anak muda ini merasa bahwa dia tinggal di kuburan. Sampai akhirnya usianya 17 tahun, dan ayahnya mengatakan kepada dirinya, mintalah satu permintaan yang pasti ayah akan kabulkan. Kata anak itu, ya, dengan sungkan dan sangat menjaga etika, kata dia,
jangan biarkan saya tinggal di kuburan. Sehingga orang tuanya kaget. Bagaimana mungkin orang tua yang kaya raya membiarkan anaknya tinggal di kuburan? Bukankah setiap hari saya berikan kamu makanan yang enak, tinggal tidur di tempat yang bagus? Bagaimana mungkin engkau mengatakan engkau tinggal di kuburan? Kemudian anak itu mengatakan, bagaimana aku tidak tinggal di kuburan? Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran atau tidak dijadikan tempat ibadah, layaknya rumah itu seperti kuburan. Bahkan ayah tidak pernah mengajarkan aku untuk membaca Al-Quran atau menyuruhku untuk belajar Al-Quran. Itulah layaknya seseorang tinggal di dalam kuburan. Selama 17 tahun dia tinggal di kuburan. Jadi jemaah sekalian, semewah apapun, sebagus apapun, seindah apapun rumah kita, kalau kita tidak menjadikan rumah kita itu tempat berzikir, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, rumah itu tidak layaknya, sama seperti kuburan-kuburan yang sepi, yang tidak senang orang tinggal di dalamnya. Baik jemaah sekalian, kiranya cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjadikan rumah-rumahnya sebagai rumah-rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak beribadah dan membaca Al-Qur'an. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.